Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqna fahma. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا أرحم الراحمين. Masyaallah, dirahmati Allah. Kita lanjutkan. Pembacaan tafsir Jalalain karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli rahimahumullah. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها إلى آخر آية. Sebelumnya kita bicarakan tentang imla ataupun tentang siapa yang menulis hutang. Jadi proses kalau pengen hutang, terutama apabila hutangnya itu besar, yang pertama harus ditulis. Kalau sekarang didaftarkan di notaris. Kemudian tujuannya supaya tidak ada hutang yang sia-sia, yang tidak terbayar ataupun tidak lupa. Kemudian harus diimla. Imla artinya yang nulis tadi dibacakan mendiktikan isi tulisan ke yang berkewajiban bayar hutang ataupun yang hutang dari yang minjem. Dibacakan, ntar dia ngikutin. Kalau misalkan si ini nggak bisa ke tempat pengadilan ataupun ke tempat notaris itu, maka diwakilkan oleh si walinya, InsyaAllah untuk hari ini pembahasan tentang
al-syahadah. Ini yang kita sebutkan sebelumnya, bahwa syahadah ini ayat dijadikan alat ataupun senjata orang kufar ataupun pendukung kufar, amil pendukung mereka yang dari munafikun bisa jadi, yang bertujuan untuk menggoyahkan ataupun untuk membuat keraguan di dalam syariat Islam. In qala Allah Ta'ala wastashhidu syahidaini min rijalikum, dan carilah saksi, ai asyhidu ala dain. Jadi usahakan yang pertama kemarin ketika pengen utang piutang ditulis. Yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala wastashhidu syahidaini min rijalikum, dan persaksikanlah terhadap utang akan dua saksi dari laki-lakimu, ai balighil muslimin al-ahrar. Itu makna rijalikum, yang sudah balik, yang muslim, dan al-ahrar. Ini saksi. Saksi usahakan yang seperti itu, harus orang yang muslim laki-laki, kemudian yang muslim lagi yang merdeka, Nah, ini syahadah seperti yang kita sebutkan sebelumnya. Syahadah dalam Islam itu pengungkapan hak ataupun untuk menetapkan hak ada dengan dua cara. Yang pertama, pengakuan dari pihak si terdakwa. Oh, saya meminjam sama dia. Nah, itu pengakuan. Nah, kalau sudah buat pernyataan, maka semua ucapannya akan dijadikan pegangan untuk dituntut hak orang lain. Yang kedua, untuk menetapkan hak dengan saksi. Nah, contoh misalkan kita pinjam meminjam, kemudian ada saksi 2 orang. Nanti ketika terjadi keributan, ketika terjadi perbedaan pendapat antara yang minjam sama yang ngasih pinjam, maka mereka tadi 2 bersaksi tadi yang bersaksikan depan qadhi ataupun depan hakim bahwa ini si fulan minjam sama dia sekian. Nah, ini tujuan dari saksi. Cuman untuk saksi terutama dalam hal harta, karena sebenarnya masalah persaksian dalam Islam itu dibagi-bagi. Ada yang Allahumma shalli ala Muhammad, kita cek dulu dalam ilmu fikih dalam Islam, terutama mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, untuk saksi tergantung saksi. Ada yang pertama, sebagian saksi dicukup dengan 1 orang laki-laki, cukup 1 orang, yaitu apabila yang bersaksi itu adalah tentang hilal Ramadan. Nah, seperti di awal Ramadan bersaksi, ya qadhi, saya sudah melihat bulan sabit, sudah besok dibikin pengumuman puasa. Nah, itu cukup 1 orang yang bersaksi. Kemudian yang kedua, syahid wa yamin, saksi plus sumpah. Satu orang saksi. 1 orang saksi, nanti sini bersumpah bahwa saksi dia ini jujur. Jadi saksi dalam 1 orang plus tambah sumpah dari yang punya hak, yang penuntut. Nah, dia bersaksi, saya bersumpah demi Allah Subhanahu wa taala bahwa saksi saya ini orang jujur dan dia benar terhadap semua yang ia saksikan. Nah, ini cukup saksi plus sumpah di masalah harta seperti masalah utang piutang ataupun masalah jual beli. Nah, semua itu cukup 1 saksi plus sumpah. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya syahid wa mar'atan. Begitu juga untuk masalah harta, dibolehkan saksi 1 laki-laki plus 2 perempuan. Jadi 1 laki-laki plus 2 perempuan bersaksi. Jadi 3 orang. Kemudian wa fima la yattali' alaihi ar-rijal ghaliban kawiladah. Tentang masalah yang disaksikan itu, misalkan masalah yang tidak diketahui, bahasa laki-laki enggak mengetahui, seperti lahir, kapan lahir anak, kelahiran. Itu biasanya yang tahu masalah kelahiran perempuan. Nah, di sini yang bersaksi boleh 1 laki-laki plus 2 perempuan. Yang terakhir
Apabila boleh juga ke masalah yang tidak diketahui kecuali perempuan yang bersaksi 4 perempuan, enggak ada laki-laki sama sekali, enggak ada laki-laki. Jadi mereka semua berempat datang ke hakim, kami semua bersaksi bahwa si fulanah itu, si perempuan itu sudah melahirkan. Ini boleh 4 perempuan sekaligus. Terkhusus ke masalah zina disyaratkan 4 laki-laki. Terkhusus ke zina itu saksinya harus 4 laki-laki. Inilah syahadah, ketentuan tentang syahadah. Jadi kata Allah, wastashhidu syahidaini min rijalikum, dan saksikanlah, carilah saksi terhadap utang yang kalian lakukan, akan 2 saksi min rijalikum, dari laki-laki kalian. Artinya balighil muslimin al-ahrar, yaitu orang yang balik muslim kemudian merdeka, sehingga syahadah anak kecil tidak diterima, saksian anak kecil tidak diterima. Begitu juga kufar, majnun, ini semuanya tidak tidak diterima persaksian mereka. Fa in lam yakuna rajulaini, ini masalah harta tadi, boleh untuk dalam hal harta boleh bersaksi 2 orang laki-laki, atau yang bersaksi 1 orang plus sumpah, 1 lagi boleh juga 1 laki-laki plus 2 perempuan. Ini tentang persaksian. Kemudian fa in lam yakuna rajulain, maka jika keduanya saksi tadi bukan laki-laki, enggak ada laki-laki, enggak ada yang bersaksi, kita pengen ngutang cari saksi yang bersaksi laki-laki, enggak ada, maka farajulun wa imra'atan, boleh 1 laki-laki plus 2 perempuan. Jadi 3 orang bersaksi, 3 orang yang bersaksi tentang utang piutang. La ilaha illallah. Wa farajulun wa imra'atan mimman tardawna minasyuhada, maka 1 laki-laki tambah 2 perempuan yang bersaksi, mimman tardawna minasyuhada, dari orang-orang yang kalian setujui untuk menjadi minasyuhada, dari para saksi untuk utangnya. Dan ada karena lidinihi, karena agamanya bagus, wa adalatihi, karena adilnya, Jadi boleh kita 1 laki-laki tambah 2 perempuan dari orang-orang yang kita ridhai, yang kita setujui ini orang cocok untuk jadi saksi karena agamanya bagus. Karena saksi ini persyaratannya banyak, saksi yang diterima persyaratannya sangat banyak. Kalau kita baca itu seperti misalkan disyaratkan untuk saksi yang pertama, harus hurriyah, harus merdeka yang bersaksi. Yang kedua harus adalah adil. Ini yang pertama, yang penting mungkin persaksian seperti ini sekarang dalam bab nikah. Maka kalau pengen nikahin anak perempuan, maka nyari saksi yang benar-benar adil. Adil di sini artinya bukan fasik, tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak berkekalan dengan dosa kecil, itu mana adil. Tapi kalau orang yang kehidupan sehari-hari pakai celana pendek terus-terusan, kelihatan paha mulu, ataupun kerjaannya ya dosa-dosa kecil, banyak dosa kecil, ngelihat muka perempuan, nongkrong sama perempuan, ngelihat kaki perempuan, ngelihat muka perempuan. Karena muka sama telapak tangan masih ada pendapat lah yang membolehkan. Tapi kalau laki badan, kaki perempuan, badan perempuan kita lihatin, ataupun tangan sampai ke sini, ini bagian dari, walaupun bukan dosa besar, tapi bagian dari dosa kecil yang jika diterus-teruskan tiap hari ini melakukan, besok melakukan lagi, besok melakukan lagi, maka lama-kelamaan itu dosa kecil berubah menjadi dosa besar yang mengakibatkan seseorang tidak dianggap adil, sehingga tidak sah dijadikan saksi. Kalau pengen ya harus bertaubat. Jadi fasik artinya orang adil,
yang untuk sah menjadi saksi artinya orang yang tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak berkekalan dengan dosa kecil. Nah, ini syarat dulu. Makanya kalau kita cari pengen nikahin anak, nyari orang-orang yang memang benar-benar adil, yang tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak terus-terusan dalam dosa kecil. Nah, ini adalah. Kemudian yang selanjutnya al-basar, harus bisa melihat saksi. Kalau nggak bisa, orang buta gimana mau bersaksi kalau nggak bisa melihat? Nah, yang selanjutnya as-sama', bisa mendengar. Yang selanjutnya an-nutuq, bisa mengucapkan. Kemudian ar-rusyud. Ar-rusyud artinya orang ini bisa menjaga agama dan menjaga agama dan menjaga hartanya. Artinya sudah balik, bukan majnun. Nah, ini semua. Kemudian yang selanjutnya al-muru'ah. Ini yang bersaksi harus memiliki muru'ah, tidak melakukan hal-hal yang bisa menjatuhkan marwahnya. Harus marwah. Contoh misalkan walaupun bukan haram, seperti misalkan makan berdiri bukan haram, tapi kalau dilakukan di depan umum jatuh marwah. Nah, ini tidak sah jadi qadhi, tidak sah jadi saksi. Karena saksi harus memiliki muru'ah, harus memiliki marwah. Orang itu tidak melakukan hal-hal yang menjatuhkan marwahnya. Kalau misalkan seorang ustaz pakai celana pendek atau pakai celana kelihatan paha, itu haram, lebih bahaya, jatuh marwahnya. Ataupun misalkan seorang ustaz pakai baju kutang keliling pasar. Beliau seorang ustaz ulama besar misalkan pakai baju kutang keliling pasar, jalan di jalan raya. Nah, ini hal-hal yang walaupun bukan haram seperti itu, enggak haram menutup orang, tapi itu bisa menjatuhkan marwah seseorang. Nah, maka di sini tidak boleh dijadikan sebagai saksi. Jadi muru'ah artinya seseorang yang bersaksi harus orang yang memiliki muru'ah yang tidak menjatuhkan marwahnya. Makanya jaga marwah. Apalagi kalau misalkan kita sudah pernah dijadikan sebagai saksi, baik saksi nikah ataupun saksi jual beli, saksi apapun, jaga marwah supaya nanti persaksian kita di pengadilan diterima. Marhaba. Sebenarnya non muslim jika dijalankan syariat Islam harus dia harus tunduk, karena kafir zimmi seperti yang kita ketahui, kafir zimmi adalah kafir yang tinggal di negara Islam dengan mereka dijadikan warga muslim, warga di negara muslim. Itu mereka salah satu persyaratannya harus tunduk dengan hukum Islam. Artinya tunduk di sini dengan hukum masalah transaksi, masalah pengadilan. Tapi kalau masalah ibadat, masalah amalan itu hak pribadi mereka, terserah menyembah siapa. Tapi untuk hal ke pengadilan, misalkan masalah jual beli, utang piutang, di situ masalah pembunuhan, semua itu harus tunduk ke hukum Islam. Ini kafir zimmi seharusnya seperti itu. Kalau misalkan kalau ya misalkan negara benar-benar negara Islam yang menjalankan syariat Islam. Dan nanti apabila terjadi transaksi, maka juga saksinya harus saksi-saksi yang dianggap sah oleh syariat Islam. Kemudian yang selanjutnya syarat saksi adamut taghafful. Taghafful ini banyak lupa. Saksi hari ini bersaksi, besok kita tanya, kamu kemarin ngapain? Oh, enggak ada, kemarin saya tidur. Padahal kemarin baru saksi, baru dia menjadi saksi sebuah akad jual beli misalkan. Nah, ini orang banyak lupa, enggak boleh jadi saksi. Kemudian adamul ittiham. Ini saksi tidak dituhmahkan, tidak diprasangka buruk sama orang. Contoh, misalkan yang bersaksi anaknya. Nah, pasti ini dituduh, ini karena anaknya mungkin untuk membantu bapaknya itu. Nah, ini kalau ada tuhmah tidak boleh, harus saksi orang-orang yang tidak ada hubungan. Saksi harus orang-orang yang tidak ada kemungkinan untuk diragukan. Ini misalkan yang menjadi pemohonnya si bapak, yang bersaksi untuk mendukung pemohon siapa? Anaknya. Nah, pasti ini ada kemungkinan
ini bapaknya kong kali kong sama anaknya untuk dia saksi untuk memenangkan bapaknya. Sih enggak adil. Dalam Islam, saksi yang seperti itu tidak diterima sebagai saksi. Hadamul ittiham. Ini coba beberapa syarat tentang saksi, tentang yang untuk menjadi saksi. Maka hati-hati, terutama dalam hal seperti ibadah nikah. Jadi cari saksi yang benar-benar yakin, yang benar-benar adil, terutama adil, yang benar-benar akalnya sempurna. Kemudian aja kalau lupa sedikit-sedikit, ini artinya taghaful, sering kelupaan mulu. Orang sepertinya jangan jadikan saksi. Kemudian adil, apalagi yang selanjutnya tidak dituhmah dalam hal jual beli, biasanya dalam hal utang piutang. Minimal adil, minimal harus ketika kita pengen menikahkan anak, harus orang-orang yang memang tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak berkekalan terus-terusan dalam dosa kecil. Nyari orang seperti itu, jadikan saksi ketika menikahkan anak. Tujuan apa? Supaya pernikahan anak kita sah sesuai syariat, sehingga nanti keturunan yang akan lahir adalah keturunan yang taat ke agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali ke sini, fa illam yakuna rajulain, maka jika itu mereka berdua itu bukan laki-laki, enggak ada laki-laki. Mau cari saksi yang laki-laki enggak ada. Sudah, farajulun wa imra'atan, maka silahkan nyari satu laki-laki tambah dua perempuan. Mimman tardawna minasyuhada, itu mereka semua itu saksi-saksi tadi dari orang-orang yang kalian setujui, yang kalian ridha dari para saksi. Kalian ridha kenapa? Lidinihi wa adalatih, karena dia itu agamanya bagus, masya Allah, enggak pernah bohong. Wa adalatih, dan karena adilnya, karena adil seperti tadi kita sebutkan, orang yang tidak pernah melakukan dosa besar. Dosa besar adalah dosa-dosa seperti misalkan syirik ataupun apalagi berzina, dosa ataupun mencuri. Dosa-dosa yang sebagian ulama mendefinisikan dosa-dosa yang terdapat hukuman di dunia, seperti mencuri, kemudian berzina, minum khamar. Ini dosa-dosa besar. Sedangkan dosa kecil seperti membuka aurat, itu bagian dosa kecil. Tapi kalau dosa kecil sudah lama terus-terusan, maka itu dosa kecil berubah jadi dosa besar, dan juga itu bisa mengakibatkan seseorang tidak boleh dijadikan sebagai saksi. Kemudian wa ta'addudun nisa, kenapa di dalam dua tadi kalau satu laki tambah dua perempuan, kenapa enggak cukup satu perempuan? Ini banyaknya kalau perempuan harus dua, li'ajli an tadhilla ihdahuma fatudzakkira ihdahuma al-ukhra. Yang itu alasannya li'ajli, supaya bahwa jika tadhilla ay tansa ihdahuma, salah satu keduanya, fa lupakan syahadah, lupakan persaksian, fatudzakkira ihdahumal ukhra, maka mengingatkan oleh yang satu yang lain. Jadi yang satu yang mengingatkan yang yang lupa tadi. Ini fungsi dari kenapa dua perempuan, kalau perempuan harus dua. Jadi satu laki tambah dua perempuan, artinya 3 orang. Kenapa harus dua, Ustaz? Enggak seperti satu laki tambah satu laki. Alasannya supaya jika salah satu dari mereka lupa, diingatkan oleh yang lain, yang lain. Ini alasan dari kenapa harus ta'addud di Indonesia. Cuman di sinilah, di sini terjadi sebagian kufar menganggap bahwa ini Islam ini menjatuhkan perempuan. Tidak, karena ada sebagian saksi yang di situ diterima perempuan semua. Jadi persaksian ini bukan karena masalah kelamin, tidak. Soalnya ada masalah persaksian yang di situ boleh perempuan doang yang bersaksi. Contoh masalah hal-hal yang tidak diketahui kecuali oleh perempuan. Kebiasaannya yang mengetahui perempuan, seperti kelahiran ataupun seperti masalah nyusui. Ini hal perempuan, hal urusan perempuan. Maka di situ yang bersaksi siapa? Boleh perempuan semua saksi, enggak ada laki-laki satupun. Boleh. Artinya sehingga kata ulama,
alasan ataupun landasan untuk dijadikan seorang sebagai saksi adalah orang-orang yang terpenuhi dua hal. Itu landasan utama seorang dijadikan saksi. Yang pertama, dilihat agamanya ataupun adilnya. Seperti tadi, mimman tardawna minasyuhada, karena adil. Syahidaini bil adil. Yang kedua, jadi yang pertama adalatus syahid wa dhabtuh. Syarat yang pertama adalah yang dilihat adalah adilnya dan kecerdasannya, artinya tidak banyak lupa. Kemudian tidak ada hubungan antara yang pemohon dengan saksi, tidak ada hubungan nasab seperti tadi. Kemudian yang kedua, yang dijadikan patokan ataupun landasan untuk dijadikan seorang saksi dalam Islam bukan karena kelamin, tidak ada kelamin. Karena yang kedua, an takuna baina syahid wal waqi' allati yashhad biha silatun taj'aluhu mu'ahhalan lid-dirayah wa syahadah fiha. Ini yang kedua, antara si saksi dengan kejadian itu harus orang-orang yang memiliki hubungan. Harus orang-orang yang memiliki hubungan, artinya orang-orang yang sering melakukan itu. Sehingga masalah perempuan, masalah kelahiran, masalah menyusui, itu boleh perempuan yang jadi saksi semua. Karena hal ini memang lebih masalah menyusui dengan perempuan itu lebih dekat dibanding laki-laki. Jarang laki-laki yang melihat orang lain menyusui. Makanya silahkan perempuan jadi saksi. Tapi di masalah-masalah yang biasanya yang mengetahui adalah laki-laki, seperti masalah utang piutang. Siapa yang sering melakukan utang piutang? Laki-laki yang biasanya melakukan transaksi. Kemudian masalah jual beli, kemudian masalah harta. Yang biasanya yang melakukan itu semua adalah laki-laki. Makanya di situ yang sehingga karena dia banyak yang berhubungan dengan kejadian itu, sehingga dia layak untuk dijadikan sebagai saksi dan pengetahuannya lebih. Dari situlah sehingga khusus masalah utang piutang, jual beli itu kalau laki-laki satu orang, kalau perempuan kalau laki-laki dua orang, ataupun kalau mau digabung sama perempuan satu laki dua perempuan. Karena masalah jual beli ini jarang dilakukan perempuan. Masalah utang piutang biasanya yang bisnis siapa? Laki-laki kebanyakan bisnis. Makanya itu yang membuat laki-laki lebih layak untuk bersaksi dalam hal ini. Jadi kesimpulannya dalam Islam, untuk menentukan saksi itu tidak ada hubungan dengan kelamin. Ada hubungan dengan kelamin, karena banyak masalah yang di situ cuma boleh perempuan semua yang bersaksi, enggak ada satupun laki-laki. Boleh. Itu membuktikan. Jadi yang dilihat yang pertama adil dari saksi, agamanya, kemudian tidak banyak lupanya, itu yang pertama yang dilihat. Yang dilihat poin yang kedua adalah saksi itu harus orang yang memiliki hubungan dengan kejadian yang disaksikan. Yang sehingga itu ketika dia berhubungan di situ dia memiliki layak untuk dijadikan saksi. Artinya orang-orang yang sering melakukan itu. Kalau kita lihat misalkan masalah jual beli, bisnis, utang piutang, biasanya yang sering melakukanlah laki-laki. Itu soalnya itu kejadian yang umum. Kalau perempuan jarang utang. Paling kalau kita butuh uang siapa yang utang? Para istri ngomong ke suami, Pak ngutang sana. Pasti biasanya laki-laki. Makanya dalam hal ini yang lebih layak untuk menjadi saksi adalah laki-laki. Walaupun dalam sebagian hal yang biasanya yang hubungan ke perempuan lebih kuat, seperti misalkan masalah lahiran ataupun masalah menyusui, itu hubungan kejadian itu dengan perempuan lebih kuat dibanding laki-laki, karena jarang laki-laki ngintip orang menyusui. Maka dalam hal ini perempuan jadi saksi semua, nggak boleh. Panggil ya perempuan yang jadi semua mereka yang jadi persaksian. Makanya sekali lagi apabila dalam Islam poin utama dua poin tadi yang menjadikan landasan seseorang sebagai saksi, bukan karena dipengaruhi oleh kelamin. Walaupun kalau kita lihat ayat di sini kayak seolah-olah merendahkan perempuan, tidak. Justru perempuan dalam Islam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dulu sebelum datang Islam, perempuan ini diperjualbelikan perempuan. Dan malahan diwarisi. Dulu itu perempuan boleh diwariskan.
Isteri boleh diwariskan. Jadi kalau ada yang meninggal, entar dia wariskan. Ini isteri saya ke si fulan. Itu si perempuan tu mau tidak mau harus ikut ke orang yang diwariskan itu. Kemudian tentang Islam dihapus itu semua. Dihapus itu semua hal-hal yang bisa menjatuhkan derajat martabat perempuan. Diangkat oleh Islam derajat perempuan. Jadi tujuan dari kenapa kalau perempuan harus jadi harus satu laki-laki plus dua perempuan, antadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahuma al-ukhra. Yang jika salah satunya lupa maka diingatkan oleh yang lain, diingatkan oleh yang lain. Nah, ini tujuannya. Kenapa harus dua? Supaya saling mengingatkan. Kenapa laki-laki tidak butuh diingatkan? Laki-laki sehingga kalau buat itu orang yang terlalu banyak lupa itu enggak sah jadi saksi. Anta dhilla ihdahuma. Besok kita lanjutkan dengan wala ya'ba syuhada. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waftah 'alaina futuhal 'arifin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.